Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan listrik statis. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Pengertian listrik statis. Listrik statis, statis ini arti katanya yaitu diam. Jadi kalau kita lihat di sini arti listrik statis itu adalah listrik yang tidak bergerak. Lebih lengkapnya lagi, listrik statis itu adalah listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Muatan listrik merupakan bagian dari partikel-partikel yang membentuk atom suatu zat. Nah, pada listrik statis ini kita akan membahas gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Seperti contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat balon itu nanti bisa mengangkat rambut, atau nanti penggaris yang telah kita gosok-gosokkan itu bisa mengangkat serpihan-serpihan kertas, atau sisir yang telah disisiri ke rambut juga bisa mengangkat serpihan kertas seperti itu. Oke, di sini tadi kita bahas muatan listrik merupakan bagian dari partikel-partikel yang membentuk atom suatu zat. Jadi kita akan bahas di sini pengertian dari atom itu apa. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut nih. Jadi atom itu terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifatnya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat nih susunan partikel zat padat yang rapat. Jadi kalau misalnya dibuka, ini diambil satu bagian yang paling kecil, ini satu partikel. Contohnya ini adalah kertas. Jadi dalam satu partikel kertas itu mereka ada tersusun oleh yang namanya atom. Jadi yang paling kecilnya atom. Di dalam atom ini nanti ada terdapat beberapa bagian, ada yang namanya neutron, kemudian ada yang namanya elektron, dan ada yang namanya proton. Jadi kalau untuk yang neutron sama proton, itu terletaknya di inti atom. Sedangkan nanti yang elektron yang berputar-putar ini, dia terletak pada kulit atom tersebut. Selanjutnya, kalau kita bahas lebih rinci, untuk atom itu tadi sudah Ibu bahas terdiri dari apa. Jadi di sini yang pertama ada yang namanya proton. Yang di tengah-tengah ini yang warna merah, ini warnanya nanti terserah saja ya. Jadi ini pokoknya dia yang lambangnya nanti positif. Jadi biasanya dilambangkan positif, dia itu adalah proton, dia bermuatan positif. Sedangkan yang kedua yaitu elektron. Elektron itu terdapat di bagian kulit atom, bagian luarnya. Dia itu bermuatan negatif. Dan yang ketiga yaitu neutron. Nah, kenapa disebut neutron? Dia itu netral, tidak ada muatannya. Jadi namanya ini diambil dari muatan-muatannya ini. Untuk proton positif, elektron itu negatif, dan neutron itu netral dia. Besar muatan listrik proton dan elektron itu sama. Jadi kalau misalnya ada satu proton itu berarti 1+1. Sedangkan kalau satu elektron yaitu -1. Jadi maksudnya sama-sama satu ya. Besarannya tersebut. Kemudian proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Jadi yang di tengah-tengah itu ada proton dan neutron, sedangkan di bagian luarnya itu ada elektron. Elektron nanti terletak pada kulit atom. Yang bisa berpindah elektron karena terdapat di bagian kulit atau bagian luar. Proton tidak bisa berpindah, begitu juga dengan neutron. Jadi yang berpindah itu hanya elektron saja. Selanjutnya di sini ada yang namanya atom ini terbagi, ada yang namanya atom netral. Jadi atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Misalnya contohnya seperti ini. Di sini yang biru ini adalah neutron, kemudian yang lambangnya positif ini adalah proton, dan yang ini adalah elektron. Jadi jumlahnya sama, protonnya 1, kemudian elektronnya juga 1. Jadi ini atomnya netral.
netral. Sedangkan kalau yang seperti ini, atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron atau dia kelebihan proton. Jadi pokoknya lebih banyak deh protonnya dibanding elektron. Contohnya bagaimana? Di sini mereka punya 2 neutron. Jadi kalau sebenarnya neutron ini tidak kita hitung ya. Yang kita lihat hanya proton dan elektronnya saja. Protonnya ini ada 2 di sini, sedangkan nanti elektronnya itu ada 1. Jadi lebih banyak proton dibanding elektron. Jadi atomnya bermuatan positif. Selanjutnya, atom bermuatan negatif kalau dia kelebihan elektron. Jadi elektronnya lebih banyak. Contohnya seperti ini. Ini elektronnya ada 2, sedangkan protonnya cuma 1. Dia jadinya bermuatan negatif seperti itu. Kemudian di sini bisa terjadi perpindahan pada atom tersebut. Tetapi yang bisa berpindah itu hanya elektron saja. Tadi alasannya sudah kita ketahui karena dia yang terdapat di bagian luar. Jadi untuk proton dan neutron itu tidak dapat berpindah. Contohnya seperti ini. Ibu punya atom A. Atom A tersebut mempunyai 1 elektron dan 1 proton. Jadi dia adalah atom netral. Mempunyai atom B. Pada atom B ini dia mempunyai 1 elektron dan 2 proton. Kemudian elektron pada atom B ini pindah ke atom A. Apa yang akan terjadi dengan atom A nantinya? Atom A tersebut akan memiliki 2 elektron dan 1 proton. Jadinya dia atom A menjadi atom negatif. Yang awalnya dia netral, dia bisa berubah menjadi atom negatif. Jadi kalau kita lihat di sini, bila suatu atom mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron atau menjadi bermuatan negatif. Sebenarnya ini tergantung sih seberapa banyak nanti elektron yang masuk seperti itu. Nah, kalau yang atom B ini, tadi kan dia sudah memberikan 1 elektronnya ke atom A. Apa yang akan terjadi? Untuk yang atom B, itu dia tidak ada elektronnya lagi. Dia cuma punya proton 2. Jadinya, untuk atom B, dia menjadi atom positif. Selanjutnya, kita akan membahas cara membuat benda menjadi bermuatan. Jadi suatu benda secara alami adalah netral. Namun benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal berikut. Cara yang pertama itu namanya konduksi. Konduksi ini adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Oke, contohnya di sini ibu punya suatu bola. Bola ibu tersebut mempunyai muatan positif dan juga muatan negatif. Kemudian didekatkan dengan suatu batang yang muatannya positif. Apa yang akan terjadi? Ini kalau konduksi ini kita benar-benar menempelkan. Jadi ibu benar-benar tempelkan batang ibu ini ke bolanya. Nah, yang akan terjadi adalah elektron yang ada pada bola akan berpindah ke batangnya. Nah, kenapa? Karena yang mudah berpindah itu adalah elektron. Jadi hasilnya dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi bagian bolanya nanti kekurangan elektron dia lagi positif, kan nanti bagian batangnya yang memiliki elektron. Bisa juga contoh lainnya seperti ini, kebalikannya. Nah, kalau misalnya elektronnya yang di sini, yang di batangnya, apa yang akan terjadi? Elektron pada batanglah yang akan berpindah ke bolanya seperti itu. Jadi nanti elektron di bolanya yang akan bertambah. Selanjutnya ada yang kedua, caranya disebut dengan induksi. Kalau tadi konduksi, yang kedua ini adalah induksi. Induksi ini adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan. Kalau konduksi tadi kita dengan cara menempelkan, kalau ini dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Misalnya ini batangnya kita dekatkan dengan bagian bolanya. Apa yang akan terjadi? Kalau hanya didekatkan, tidak terjadi perpindahan elektron. Tetapi di sini akan ada tarik-menarik
Nah, tarik-menarik itu bagaimana? Yang berbeda jenisnya, dia akan mendekat. Jadi, ini kan positif yang pada batang ini, sedangkan yang pada bolanya ini negatifnya akan mengumpul di sini untuk mendekat ke bagian yang positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya bagian batangnya itu bermuatan negatif, kalau kita dekatkan ke bagian bolanya, bagian yang positifnya itu nanti yang mendekat ke batangnya, seperti itu. Oke, cara yang ketiga yaitu menggosok. Untuk cara menggosok ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Setiap benda yang kita punya memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menangkap elektron. Contoh membuat benda dengan cara menggosok itu, contohnya seperti ini. Jadi, apabila kita dekatkan suatu penggaris dengan rambut, jadi penggaris dan rambut ini muatannya sama-sama netral. Jadi, kalau kita hitung, ini untuk penggaris ada 4 dari elektron dan 4 juga protonnya. Begitu juga rambut memiliki 5 elektron dan 5 protonnya. Jadi, mereka sama-sama netral. Jadi, nanti setelah penggarisnya digosok-gosokkan ke rambut, elektron yang ada pada rambut akan berpindah ke penggaris. Hal ini akan menyebabkan penggaris itu menjadi negatif, sedangkan rambut menjadi positif. Jadi penggaris menjadi negatif gara-gara kelebihan elektron, dan rambut menjadi positif gara-gara kelebihan proton. Contoh lainnya, apabila kita dekatkan kaca dan kain sutra nih. Mereka awalnya itu sama-sama netral, jumlah proton dan elektron mereka itu sama. Ketika nanti setelah digosok-gosokkan, akan terjadi pemindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Hal ini akan menyebabkan kaca itu menjadi positif dan kain sutra itu menjadi negatif. Hal ini nanti akan lebih kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat interaksi benda yang bermuatan. Untuk buah benda yang berinteraksi itu mereka tergantung jenis muatannya. Jika mereka itu sejenis, mereka itu akan tolak-menolak seperti ini. Seperti proton dan proton, mereka akan tolak-menolak. Atau elektron dan elektron, mereka juga akan tolak-menolak. Tetapi ketika mereka itu tidak sejenis seperti proton dan elektron, mereka akan terjadi tarik-menarik.